Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu kembali di kuliah kimia polimer. Jadi kemarin Anda sudah kita sudah membahas tentang reaksi polimerisasi. Nah, sekarang kita akan membahas produk dari reaksi itu, tapi lebih spesifik ke berat molekul polimer. Baik, Bapak akan izin share screen dulu. Semoga sudah terlihat. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan fokus kepada berat molekul dari polimer. Nah, berat molekul polimer itu sedikit berbeda dengan molekul-molekul kecil pada biasanya. Misalnya kalau Anda ingin mengetahui berat molekul dari H2O, jadi akan sangat spesifik, langsung berat molekulnya bisa diukur. Ya, begitu juga ketika Anda mengukur berat molekul metana misalnya, atau gas metan, Anda akan langsung menunjuk angka, misalnya kalau air misalnya 18 misalnya. Nah, ini tidak berlaku untuk polimer karena berat molekul dari polimer itu akan terdistribusi. Jadi ketika Anda mensintesis polimer, yang terjadi adalah ada polimer yang rantai panjang, ada juga polimer yang rantai pendek misalnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, berbeda ukuran rantainya. Nah, ini akan menyebabkan terjadi perbedaan dari berat molekul dari polimer itu. Jadi, seperti yang dituliskan di sini, pada polimer sintetik, ya, ini berbeda dengan berat molekul tunggal yang unik, misalnya langsung bisa disebutkan. Nah, untuk polimer, berat molekulnya itu terdistribusi, seperti grafik di sebelah, ganti warna. Jadi terdistribusi. Nah, ini berarti polimer sintetik itu bersifat polidispersi, ada banyak ukuran rantainya, tidak memiliki berat molekul yang unik atau spesifik. Berat molekulnya berbeda-beda dalam satu polimer, tidak seperti molekul kecil. Oke. Nah, ini adalah contoh kurva distribusi dari berat molekul dari polimer. Ini adalah molecular weight, berat molekulnya, semakin ke kanan semakin besar. Jadi ada polimer yang berat molekulnya di sini, di sini, di sini, terus bahkan ada di sini yang berat molekulnya tinggi misalnya. Jadi ini terdistribusi, tidak spesifik. Maka di dalam menjelaskan berat molekul dari polimer, nanti kita akan memperkenalkan istilah MN dan MW. Jadi ada dua pendekatan untuk menunjukkan berat molekul dari suatu polimer. Jadi ada MN dan MW. MN dan MW itu seperti apa? Baik, Bapak tunjukkan saja langsung. Jadi MN itu berat molekul rata-rata jumlah, atau bahasa Inggrisnya number average molecular weight. Jadi jumlah rata-rata dari molekul polimernya. Jadi yang mencirikan dari pengukuran MN ini adalah semua sampel polimer dianggap memiliki berat yang sama. Oke. Beratnya sama, tidak ada yang berbeda. Ini asumsinya. Kemudian, jadi berat sampel polimer diukur per mol. Nah, rumusannya seperti ini. Jadi MN, berat molekul rata-rata jumlah itu adalah penjumlahan dari jumlah mol setiap spesies. Ini jumlah mol setiap spesies dikali jumlah molekul setiap spesies, NI.
Ya, ini mol, ini jumlah molekul setiap spesies. Mohon maaf ini nulisnya agak susah karena Bapak menulis menggunakan mouse. Oke. Jadi keterangannya ada di bawah. Nah, jadi yang pertama sekali lagi polimer, untuk menjelaskan berat molekul satu polimer kita menggunakan istilah berat molekul rata-rata jumlah dengan asumsi bahwa semua sampel polimer itu memiliki berat yang sama. Nah, ini adalah contoh soal. Sebentar Pak, kecilkan biar terlihat. Nah, ini adalah contoh soal untuk menghitung Mn. Misalnya, suatu sampel polimer yang terdiri dari 9 mol dengan berat molekul 30.000 misalnya. Dan 5 mol dengan berat molekul 50.000. Hitunglah berat molekul rata-rata jumlah atau Mn. Maka gunakan rumus yang tadi di atas, maka Mn sama dengan penjumlahan jumlah mol dikali jumlah spesies dibagi penjumlahan jumlah spesiesnya. Misalnya jadi sebagai contoh 9 mol, maka ini di sini tulis 9 mol dikali 30.000 karena ini tadi 9 mol jumlahnya 30.000, kemudian 5 mol 50.000, 5 mol kali 50.000 dibagi dengan jumlah molnya. Jumlah molnya berapa? 9 ditambah 5. Maka diperolehlah Mn-nya berat molekul rata-rata jumlahnya adalah 37.000. Ya. Nah, nanti diperhatikan, siapa tahu nanti keluar di ujian akhir semester. Nah, yang kedua adalah berat molekul rata-rata berat atau weight average molecular weight atau molecular mass. Nah, simbolnya adalah MW, molecular weight, berat molekul rata-rata berat. Jadi rumusannya seperti ini, MW sama dengan seperti ini, mirip lah, tapi ini ada kuadrat. Ya. Jadi perbedaan ukuran polimer berpengaruh terhadap hasil ukuran polimer yang lebih besar, berkontribusi lebih besar. Jadi cahaya jadi ukuran polimer yang lebih besar jadi contohnya adalah ini perhitungan menggunakan light scattering, hamburan cahaya. Nah, ini contoh soal yang sama dengan contoh sebelumnya yang Mn. Anda bisa melihat ketika ini diukur MW-nya, misalnya sampel polimer terdiri dari 9 mol dengan berat molekul 30.000, 5 mol dengan molekul 50.000, maka perhitungannya mirip-mirip, tapi di sini perbedaannya ada jumlah dan kondisi di bawah ini. Oke, nanti Anda akan menemukan MW, mohon maaf ini nulisnya agak susah, 40.000. Dan MW itu biasanya selalu lebih besar dari Mn karena berat molekulnya itu, perhitungan berat molekulnya memperhitungkan bobot molekul polimer yang lebih berat berpengaruh lebih besar. Misalnya kalau yang Mn kan tadi menganggap beratnya sama semua. Nah, ketika kita membicarakan Mn dan Mw yang nilai MW yang kadang-kadang selalu lebih besar dari Mn, karena perbedaan pengukuran berat, kita akan memperkenalkan istilah polydispersity. Oke, jadi jika Mn sama dengan Nw, maka semua molekul memiliki ukuran yang sama, disebut monodispersity, monodisperse. Nah, pada kondisi realnya,
MW selalu lebih besar dari MN, maka polimer itu bersifat polydispersity. Dan untuk mengukur seberapa besar polydispersity, kita menggunakan istilah indeks polydispersity atau rasio antara MW, ganti saja warnanya dulu, rasio antara MW dan MN. Itu adalah indeks polydispersity. Oke. Nah, ini adalah contoh tugas, silahkan Anda kerjakan. Nanti dikumpulkan di daring di LMS. Ini adalah contoh tugas 1. Sampel polimer terdiri dari 4 gram dengan berat molekul, maaf ini salah ketik, molekul 25.000 dan 3 gram dengan berat molekul 70.000. Hitunglah berat molekul rata-rata jumlah MN dan berat molekul rata-rata berat. Oh, ini lupa. Anda harus juga mengukur polydispersity-nya, indeks polydispersity-nya. Oke. Nah, tugas kedua juga sama, mirip-mirip. Ini yang tugas kedua. Jangan lupa nanti setelah menghitung MN dan MW-nya, hitung juga indeks polydispersity-nya. Oke. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, Anda harus menyebutkan salah satu contoh teknik mengukur MN dan MW. Misalnya tadi Bapak sudah menyebutkan MW itu diukur menggunakan light scattering atau hamburan cahaya. Kalau MN itu diukur menggunakan apa? Satu saja contohnya. Biasanya MN ada 2 atau 3 teknik, tapi sebutkan satu saja. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak stop sharing dulu. Oke. Kemudian berhenti record.